Kemunculan Ignatius Jonan di tengah polemik utang WUS memicu spekulasi publik. Jonan selama ini dikenal sebagai sosok yang memiliki reputasi mentereng. Ya, kesuksesannya mengubah wajah kereta api Indonesia membuat namanya melambung hingga dipercaya masuk ke dalam kabinet Joko Widodo. Lantas ada apa di balik langkah Presiden Prabowo Subianto memanggil Jonan ke istana? Mungkinkah sebatas konsultasi atau ada kursi menteri yang hendak diisi? Lama tak tampak muka, Ignatius Jonan tiba-tiba muncul di istana. Di tengah polemik utang kereta cepat WUS, Jonan membetot perhatian dan menepuk spekulasi politik. Ada apa di balik langkah Presiden Prabowo Subianto memanggil Jonan? Mungkinkah selain bicara soal kereta, ada kode terselip Jonan menyusul Purbaya Yudi Sandewa sebagai sosok profesional yang mengisi formasi kabinet? Iya, Pak Prabowo itu punya kebiasaan untuk mendengarkan masukan dari para ahli. Dan terkait dengan perkereta apian, salah satu ahli yang dianggap Pak Prabowo memiliki kapasitas dan pengalaman panjang itu adalah Pak Ignatius Jonan. Jadi Pak Prabowo tentu berdiskusi terkait dengan pengelolaan perkereta apian kita, dan Pak Jonan dulu melakukan hal yang dianggap presiden revolusioner, baik itu terkait dengan pengelolaan KAI, ya, komuter line, kemudian kereta antar provinsi dan sebagainya, termasuk dengan WUS dan sebagainya. Jonan selama ini memang dikenal sebagai sosok yang memiliki sederet reputasi mentereng. Kesuksesannya mengubah wajah kereta api Indonesia saat menjabat sebagai orang nomor 1 di BUMN itu membuat karirnya melejit hingga dipercaya masuk ke dalam kabinet Joko Widodo sebagai Menteri Perhubungan. Spekulasi mengenai pemanggilan Jonan berkaitan dengan benang kusut kereta WUS mengemuka. Apalagi Jonan diketahui sempat menentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi apakah hanya ini? Karena Jonan adalah mantan Menteri Perhubungan, tentu pertemuan dengan beliau kita bisa membayangkan, bisa mendeskripsikan berdasarkan persepsi politik kita masing-masing, bahwa sejatinya tentu terkait dengan berbagai proyek dalam hal perhubungan, terutama tentang WUS itu sendiri ya. Apalagi Pak Prabowo kemarin juga sudah dengan sangat tegas menyatakan bahwa beliau adalah pemimpin, sehingga tanggung jawab terhadap pembangunan yang dilakukan oleh presiden sebelumnya atau pemimpin sebelumnya adalah merupakan tanggung jawab beliau, termasuk utang piutang gitu. Bahkan beliau menggagas program lanjutan sampai ke Surabaya dan Banyuwangi gitu loh. Nah, ini tentu membutuhkan upaya-upaya yang harus juga didengar ya dari mereka yang terlibat langsung dengan proyek itu sebelumnya. Jawabannya ya Jonan gitu kan. Jonan pun menampik pertemuannya selama sekitar 2 jam dengan Presiden Prabowo Subianto membahas mengenai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jonan mengaku kepala negara mengajaknya berdiskusi tentang sejumlah program pemerintah yang dijalankan Presiden Prabowo. Enggak. Enggak, saya nggak diminta masukan kok soal itu. Nggak ada saya udah pensiun, saya nggak nyampaikan pendapat lah. Jadi disampaikan juga nggak Pak? Soal WUS sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala, enggak. Tapi Pak ada yang Bapak sampaikan? Ya nggak ada sama sekali dibahas. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan, ya kan WUS-nya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Gitu tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih karena tadi nggak dibahas.
Prestasi Ignatius Jonan saat mengisi jabatan publik memang terbilang kinclong. Sebelum menjabat sebagai Direktur PT KAI, Jonan merupakan profesional yang lama berkarir di sektor keuangan. Nama Jonan melambung setelah dirinya sukses mereformasi Kereta Api Indonesia. Ia dinilai berhasil memperbaiki layanan publik dan tata kelola secara menyeluruh di tubuh manajemen PT KAI. Hingga akhirnya, Jonan dilirik Joko Widodo untuk masuk ke dalam kabinet dari kalangan profesional. Jonan didapuk sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 2014 hingga 2016, lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2016 hingga 2019. Lantas benarkah sepak terjang Jonan yang moncer membenahi sektor transportasi membuat Presiden Prabowo kepincut? Mungkinkah pemanggilan Jonan ke istana karena ada kursi yang hendak diisi atau sebatas konsultasi biasa? Saya senang selalu ketemu dan tukar-menukar pandangan banyak hal. Soal kereta api kan? Ya, kita bicara. Ya itu saya kira setiap warga negara ya, kalau ditugaskan ya, kalau selama saya bisa pasti mau sih. Kalau saya bisa. Ya. Ada tawaran aja? Nggak ada. Loh, kalau nggak ada beneran ini, kan pertanyaannya pendek. Tawaran jadi Menko, Pak. Oh nggak ada. Kita diskusi aja, saya diskusi sharing pandangan saya sebagai rakyat, itu aja kok. Boleh dong. Di masa pemerintahannya yang baru melewati 1 tahun, Presiden Prabowo tercatat telah 3 kali perombakan kabinet. Kocok ulang kursi menteri dilakukan Prabowo menyasar anak buahnya, baik dari kalangan profesional maupun partai politik. Ada sejumlah alasan yang bisa ditangkap publik di balik 3 kali keputusan reshuffle menteri. Prabowo seolah ingin memastikan tidak ada kontroversi yang bisa berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi nasional. Terkait itu otoritas presiden. Jadi saya tidak tahu persis terkait apakah Pak Jonan akan dimasukkan di kabinet atau tidak, karena kalau terkait siapa yang akan membantu Pak Prabowo di dalam kabinet atau siapa yang tidak diperkenankan lagi di kabinet, itu sepenuhnya otoritas presiden. Kebetulan kalau Jonan adalah seorang profesional, jauh lebih mudah bagi Pak Prabowo untuk melibatkannya dalam pemerintahannya. Karena tidak ada konsekuensi politis, misalnya ketua partai yang nggak berkenan, misalnya gitu kan. Atau kader partai lainnya yang merasa kok dia lagi sih, gua belum misalnya. Kecemburuan politiknya mungkin bisa dikurangi. Jadi kehadiran Jonan yang mungkin diharapkan bisa memiliki efek yang sama dengan Purbaya, itu akan membuat nilai positif bagi pemerintahan Pak Prabowo, saya kira. Langkah Prabowo melibatkan semua pihak yang dinilai memiliki kompetensi di bidangnya. Sebelum memutuskan kebijakan, tentunya merupakan langkah maju. Pemimpin memang harus banyak mendengar, meminta pendapat dari semua pihak, sehingga kebijakan yang diambil tak membebani negara dan merugikan rakyat.